Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Menyala Abangku akan sedikit mempresentasikan mengenai kayu solid. Kelompok kami terdiri dari Fiona Syifarohma, Vanesta Anastasabila, Najla Salma Nabilah, Astrid Pradana Putri Buransa, dan Muhammad Rizky Zaidan Ilham Fauzi. Sebelumnya, apa sih kayu solid itu? Kayu solid adalah salah satu material yang berasal dari alam yang seringkali digunakan sebagai bahan untuk membuat furnitur ataupun konstruksi bangunan. Ada beberapa jenis kayu solid seperti kayu teak, kayu oak, kayu walnut, kayu mahoni, kayu jati, kayu pinus, kayu sonokeling, kayu eboni, kayu meranti, dan kayu sungkai. Kenapa sih harus kayu solid? Karena kayu solid itu awet dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang, serta kayu solid mempunyai keunggulan dari setiap jenis kayunya sendiri. Perkiraan kayu solid itu bisa bertahan hingga 15 tahun sesuai jenis dari kayunya tersebut. Oke, sesuai yang saya jelaskan beberapa jenis kayu solid, teman-teman saya akan sedikit menjelaskan mengenai kayu jati, kayu pinus, kayu mahoni, kayu eboni, dan sonokeling. Berikut adalah penjelasannya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita kenalan dulu dengan kayu jati, kayu yang digemari banyak orang. Kayu jati adalah salah satu jenis solid wood yang dapat diolah secara langsung karena ketahanan dan keawetannya yang tinggi. Jenis kayu ini yang berasal dari tanaman Tectona grandis memiliki semacam minyak dan endapan pada sel kayunya. Inilah yang menyebabkan kayu jati tahan air dan cenderung lebih awet meski tanpa dipernis. Tentu saja kayu jati ada kelebihannya. Kayu jati ini tahan terhadap cuaca, rayap, dan asam. Dan kayu jati sangat fleksibel loh. Perawatannya juga mudah. Dan kayu jati ini memiliki warna yang cantik dan alami, menjadikan ruangan estetik dan sentuhan alami. Tahan terhadap benturan juga loh. Mari kita bahas tentang kekurangannya. Kayu jati juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, harganya yang cenderung mahal. Peminatnya yang banyak membuat jenis kayu ini menjadi cukup terbatas dan cukup langka. Gundul atau titik tengah kayu cukup besar. Jenis kayu jati rakyat memiliki kadar air yang tinggi sehingga warnanya lebih pucat. Yang terakhir, kayu jati emas seringkali memiliki cekungan di bagian pangkal. Sekian untuk kayu jati. Next, ke kayu selanjutnya. Ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu pohon kayu pinus. Hampir semua bagian pohon pinus dapat digunakan, antara lain bagian batangnya dapat disadap untuk diambil getahnya. Getah dari pohon pinus sendiri dapat diolah menjadi bahan dasar pengencer cat, sedangkan hasil kayunya bermanfaat untuk konstruksi, korek api, kertas, dan lain sebagainya. Terus kegunaan pohon pinus ini yang pertama ada sebagai bahan pembuatan furnitur. Jadi kualitas kayu dalam pembuatan furnitur ini sangat digemari. Hal itu dikarenakan kayu pinus memiliki serat yang cukup halus sehingga mudah diproses menjadi beragam furnitur, dan beberapa jenis furnitur yang biasanya dibuat dari kayu pinus tersendiri itu seperti lemari, meja, dan sejumlah furnitur kayu lainnya. Dan yang kedua, ada bahan produksi kerajinan tangan. Manfaat dari produksi kerajinan tangan ini digunakan sebagai bahan
memiliki serat yang halus sehingga mudah diolah. Hal tersebut menjadi alasan utama kayu pinus dapat dijadikan sebagai bahan dalam proses produksi kerajinan tangan seperti miniatur, aksesoris, dan lainnya. Dan yang ketiga, ada bahan utama pembuatan kertas. Manfaat kayu pinus lainnya adalah untuk bahan utama pembuatan kertas. Kayu pinus punya kepadatan yang terbilang rendah. Kayu ini kepadatannya rendah dan mudah untuk dihancurkan dan diproses menjadi kertas. Dan yang terakhir ada pengencer cat dan korek api. Jadi manfaat kayu pengencer cat dan korek api ini memiliki getah pada batangnya yang jika diekstrak dapat menghasilkan cairan kuning yang lengket bernama terpentin. Cairan tersebutlah yang sering digunakan dalam mengencerkan cat, kamper, antiseptik, dan lainnya. Selain itu, batang kayu pinus dapat dijadikan korek api yang sering digunakan setiap hari. Adapun kelebihan dan kekurangan kayu pohon pinus ini, yang pertama mulai dari harga, karena perabot dari kayu pinus ini seringkali lebih mudah dibanding mebel berbahan kayu keras, dikarenakan pohon pinus cepat tumbuh, mudah dirawat, dan lebih singkat waktu yang dibutuhkan untuk memasarkannya. Dan yang kedua ada warna dan serat kayu. Dikarenakan warnanya yang terlalu muda, perabot dari kayu pinus cocok dipadukan dengan aneka warna dan pola dari dinding dekorasi di rumah ataupun di ruang tamu. Selain itu, kayu pinus dapat diberi cat bening untuk menampilkan warna alaminya atau dicat dengan berbagai warna sesuai keinginan. Kayu pinus juga memiliki tampilan serat kayu dan mata kayu yang khas. Dan yang ketiga, mudah dibuat menjadi perabot dan ringan. Karena lunak, kayu tersebut cenderung lebih mudah dibentuk saat merakit furnitur. Selain itu, meski termasuk berat dan kokoh, kayu pinus termasuk lebih ringan daripada kayu oak. Jadi nilai plus untuk perabot karena mudah dipindah-pindahkan, cocok untuk yang kita sering mengubah-ubah penataan ruangan. Dan yang keempat, tahan guncangan. Meski tak sekuat kayu keras, pinus termasuk yang terkokoh di golongan kayu lunak. Kayunya sangat kaku sehingga cocok digunakan untuk perabot. Selain itu, kayu pinus tahan guncangan sehingga dampak kerusakan bisa diminimalisasi jika kayu lain dapat menyusut dan mengembang karena perbedaan kelembapan dan suhu. Kayu pinus itu sepertinya tidak, karena meski saat dirakit kayu pinus ini bersifat lunak, setelah jadi bentuk mebel berbahan kayu pinus tidak mudah berubah. Dan yang kelima, lebih ramah lingkungan. Dikarenakan pohon pinus tumbuh dengan cepat, pohon yang sudah ditebang bisa segera digantikan dengan pohon baru. Pohon pinus juga tumbuh di perkebunan yang berdampak kecil pada habitat alami, sedangkan oak yang dipakai untuk perabot umumnya berasal dari hutan tua. Tentu saja, dibanding perabot berbahan PVC atau plastik, kayu pinus berasal dari sumber yang bisa diperbarui sehingga lebih baik untuk lingkungan. Di sini kita bisa melawannya dengan kekurangan. Yang pertama, tidak banyak gaya. Meski bisa digunakan untuk berbagai gaya perabot, kayu pinus ini cenderung ke tampilan country and rustic. Jika menginginkan gaya yang lebih modern, kayu pinus mungkin tidak sesuai dengan selera. Dan yang kedua, ada mudah tergores dan kusam. Kayu pinus ini memang tidak mudah menyusut dan mengembang, tapi gampang tergores dan penyok. Seiring waktu, jika akan muncul patina, yakni lapisan seperti coklat yang muncul di permukaan karena oksidasi, mungkin tampilan kayu yang menua tak masalah. Namun kalau ingin perabot kayu pinusnya memiliki kondisi seperti awal, mungkin harus mengecat ulang atau memperbaiki kerusakannya. Dan yang ketiga di sini ada memerlukan maintenance. Kayu pinus ini
perlu diberi pengawet yang kuat untuk mencegah pembusukan. Sedangkan kayu-kayu sebelumnya yang sering kita pakai seperti lemari ini yang saya buat mungkin tidak akan tahan lama dikarenakan umur ya. Jadi gampang jamuran kalau lemari saya itu. Jika ingin memakainya dalam waktu lama gitu kan. Dan yang keempat, berpotensi banyak memiliki mata kayu saat memilih perabot kayu pinus. Yang pertama, perhatikan mata kayunya, terutama jika membentuk lubang di furnitur. Mata kayu yang berlebihan bisa menyebabkan mebel rapuh. Kurang lebih seperti itu. Untuk harga saya sepertinya disebutkan di semua sumber saya simpan di bawah. Dan untuk yang lainnya sepertinya sudah cukup presentasi dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong maafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya telah menjelaskan beberapa jenis kayu solid. Sekarang giliran saya yang akan menjelaskan mengenai kayu eboni. Kayu eboni atau abnus adalah kayu keras berwarna hitam atau coklat lebat, berasal dari beberapa spesies dalam jenis Diespiros yang termasuk pohon kesemek. Karakternya dari pohon eboni ini memiliki tinggi sekitar 40 meter dengan diameter kayu ukuran 1 meter. Kayu eboni ini memiliki ciri diantaranya berwarna coklat gelap, agak kehitaman, bertekstur halus dengan arah serat kayu yang lurus dan sedikit terpadu, serta permukaan kayu yang licin. Adapun kelebihan dari kayu eboni ini adalah kayunya tangguh, menghasilkan furnitur berkelas, manfaat kesehatan sebagai kerajinan dan simbol perlindungan. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan dari pohon eboni ini adalah harganya yang mahal dan sulit didapatkan. Saya akan menunjukkan beberapa jenis furnitur yang terbuat dari kayu eboni. Di antaranya adalah sebagai berikut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai jenis eboni. Selebihnya teman saya akan menjelaskan mengenai kayu sono keling. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum. Kayu sono keling. Kayu ini memiliki warna dan tekstur yang bagus. Kayu sono keling umumnya memiliki warna coklat kehitaman atau warna coklat tua. Permukaan bercorak relatif indah dikarenakan adanya garis dengan warna berlainan. Kayu sono keling memiliki tekstur yang halus dan arah serat lurus dan berombak. Permukaan licin dan agak mengkilap, dengan tingkat kekerasan sedang sampai keras, tingkat keras kelas 1. Sifat dan kegunaan berat. Jenis kayu berat sedang sampai berat dengan jenis rata-rata seperti yang ada di dalam kurung ini. Kegunaan: bahan perabot rumah tangga kelas tinggi, vinir indah, rangka pintu dan jendela, alat musik, barang ukiran, kayu perpatungan, barang yang perlu dilengkapkan. Kayu sono keling juga sering digunakan sebagai bahan dasar furnitur dan industri kayu, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya, seratu memiliki pola yang indah, penampilannya mewah dan menarik, tekstur permukaan yang cukup halus, termasuk golongan kayu yang keras, mudah diproses lebih lanjut, awet dan daya tahan tinggi. Kekurangannya, tidak bisa difinishing, warna terang, mengandung kadar air cukup banyak, tidak semua bagiannya berdaya tahan tinggi. Dan berikut contoh furnitur kayu sono keling. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang jenis-jenis kayu solid. Dan saya di sini akan mempresentasikan tentang jenis kayu solid mahoni. Kayu ini memiliki batang lurus, silinder, banyak simpul, dan tidak berbanir. Kulit pohon mahoni mudah berwarna abu-abu muda. Setelah penuaan, kulit kayu menjadi hitam dan dangkal. Alur seperti sisik lebih mungkin untuk lepas.
Sistem perakaran mahoni adalah akar lurus yang tumbuh di tanah berkadar air rendah, tetapi dangkal di tanah berkadar air tinggi. Kayu mahoni juga memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama menyerupai serat kayu jati, dan yang kedua warnanya semakin matang jika semakin tua, dan yang ketiga memiliki finishing yang beragam. Kayu mahoni juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya satu, daya tahan kayu cukup lama. Kayu mahoni yang terkenal dengan kualitas seperti kayu jati memiliki sifat yang sama dengan daya tahan yang cukup lama. Idealnya, kayu mahoni memang dimanfaatkan sebagai bahan furnitur rumah tangga di dalam rumah. Kayu ini tidak merekomendasikan digunakan di luar ruangan. Lalu yang kedua, kelebihan yang kedua dari kayu mahoni yaitu tampilan serat kayu yang halus. Kayu mahoni India Barat memiliki butiran halus pada batangnya. Dengan penampilan seperti itu, furnitur dari kayu mahoni dapat mewakili kesan mewah interior. Oleh karena itu, kayu mahoni tidak memerlukan banyak finishing. Serat yang datang dari pohon dan warna alaminya sudah sangat bagus. Yang ketiga, ekonomis. Harga pembelian kayu mahoni jelas lebih murah daripada lingkaran jati. Kita bisa menggunakan alternatif bahan mahoni untuk furnitur rumah. Tidak hanya itu, daya tahan kayu mahoni yang juga lama bisa dipertimbangkan dengan harga yang cukup terjangkau. Lalu kelebihan yang keempat, kayu mahoni memiliki kandungan minyak alami yang rendah. Kayu mahoni dicirikan oleh kandungan minyak yang rendah. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir karena kandungan minyak alami pada kayu mahoni yang rendah tidak memunculkan noda yang menguning. Lalu yang kelima, jenis kayunya yang tidak mudah mengalami penyusutan. Sebenarnya kayu mahoni tidak mudah menyusut karena daya tahan penampang pohon ini terbilang stabil. Untuk alasan ini, banyak dari beberapa instrumen menggunakan kayu mahoni untuk perbuatan, contohnya adalah gitar. Namun, kayu mahoni juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya satu, kayu mahoni mudah diserang hama. Pohon mahoni tropis sering diserang hama selama pertumbuhannya. Itulah sebabnya kesulitan menemukan kayu mahoni yang cukup matang. Padahal pohon mahoni sendiri menjadi lebih kuat dan bagus ketika mencapai usia puluhan tahun. Dua, proses pengeringannya itu lama. Kayu mahoni tidak hanya sering terserang hama, tetapi sifat-sifat kayu ini juga membutuhkan waktu yang relatif lama selama proses pengeringan. Kekurangan ini dapat mengakibatkan kualitas yang lebih rendah dari kayu jati. Kayu mahoni yang benar-benar kering akan lebih kuat dan tahan lama. Lalu kekurangan ketiga dari kayu mahoni yaitu dia mudah berjamur di daerah outdoor atau daerah luar. Di area luar maksudnya ya. Jamur di luar ruangan dengan cepat menyerang kayu mahoni dan membuatnya lebih cepat berjamur daripada untuk kayu jati. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan di ruangan yang terlindung dari kondisi cuaca ekstrim. Jika kayu jenis ini berada di tempat yang lembab, maka akan lebih cepat berjamur. Itu saja penyampaian saya mengenai kayu solid, yaitu jenis kayu solid mahoni. Terima kasih semuanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, dari kelompok Menyala Abangku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.